Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Faslun fi bayani sajadati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah. Wa qala, dan berkata Abu Hanifah rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, huwa adapun sujud tilawah wajibun ialah wajib wahtajah dan berdalil siapa Abu Hanifah biqaulihi, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Wa qala Abu Hanifah hiya arba'a asyara aidan. Ya. Wa qala, dan berkata Abu Hanifah, siapa Imam Abu Hanifah. Wa qala yang kedua ya. Hiya adapun adadus sajadat arba'a asyarata, ialah 14 aidan juga. Jadi menurut Imam Abu Hanifah ada 14 ayat tentang ayat-ayat sajadah. Aidan juga, tetapi asqotoh menghilangkan, siapa Abu Hanifah menggugurkan, asaniyata yang kedua, pada yang kedua, minal haji dari surah Al-Hajj, wa asbatah dan menetapkan siapa Imam Abu Hanifah sajadata shad pada sajadah shad. Wa ja'ala, dan menjadikan Imam Abu Hanifah pada sajadah shad minal azaimi, termasuk perintah yang tegas, Jadi menurut Imam Abu Hanifah, ayat-ayat sajadah itu juga terdapat 14. Akan tetapi dalam surah Al-Hajj hanya 1, dan termasuk juga ayat sajadah yang terdapat pada surah Shad. Tapi sekarang
ayat-ayat Al-Quran yang ada surah sajadahnya mudah dikenali karena sudah ada tandanya. Biasanya tandanya kubah masjid, ya, atau ada tulisannya ayat sajadah. Dan hendaknya kita ketahui bersama, ini kemarin dapat tambahan ilmu dari Ustadz Ainun, ya, dalam kitab Fathul Mu'in, ya, dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bagaimana ketika kita hendak sholat pengen baca surah sajadah, pengen sujud tilawah, niatnya begitu, bukan kebetulan. Setiap sholat pengen baca ayat sajadah. Membaca Al-Quran dengan niat sajadah. Atau pengen baca ayat sajadah di waktu-waktu yang makruh. Redaksinya begini. Ini hubungannya dengan sah dan tidaknya sholat. Karena sholat itu memang murni semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi semua aktivitas sholat yang dilakukan bukan karena sensasi. Saya pengen sholat sujud tilawah sensasi agar gaya-gayaan. Tidak boleh. Bahkan dalam keterangan seseorang pengen ruku atau sujud tapi bukan niat sujud atau ruku, dengan niatan ngambil barang atau niat-niat yang lain, maka rukunya batal. Redaksinya begini, faidatun, ini tambahan tidak ada dalam kitabnya ya. Tahrumu haram al-qiraatuh, apa membaca ayat sajadah. Kalau surah sajadah tidak ada. Yang ada ayat sajadah. Jadi orang yang membaca surah sajadah dengan niat sujud itu sama halnya niatan membaca ayat sajadah. Saya pengen baca surah Al-Alaq, pengen sujud ketika sholat, itu niatannya membaca ayat sajadah. Meskipun dibaca dari awal. Ya tidak mungkin dibaca dari akhir ke awal. Tahrumu haram al-qiraatuh because disujudi faqat fi sholatin au fi waqtin makruhin. Ya. Haram berniatan membaca ayat sajadah di dalam sholat. Wa tabtulus sholatu bihi. Dengan kos disujudi tadi sholatnya batal. Jadi semisal kalian jadi imam atau sholat sendirian, sebelum sholat pengen membaca surah sajadah, maka batal. Semisal kita tahu imamnya sensasi seperti itu, maka kita hendaklah sholat sendirian saja. Ya, tidak usah bermakmum. Semisal di rumahnya ada seorang imam yang tiap sholat maghrib semisal baca sajadah terus. Itu mengindikasikan bahwa dia memang ketika mau sholat cari-cari surah yang ada ayat sajadah. Berarti
qasdis sujudih liqiraah. Artinya pengen baca sajadah dalam solat, maka solatnya batal, ya. Semisal tidak tahu apakah dia niat baca sajadah atau tidak, ciri-cirinya dilakukan setiap hari. Kalau tidak punya imam lain, ya solat di masjid yang sama, tapi tidak niat bermakmum. Kenapa? Karena rabtus shalah bi fi'lil imam al-batil, menggabungkan solat dengan imam, tapi tahu imamnya itu batal juga. Ya. Kesimpulannya tidak boleh solat dengan niatan sujud tilawah. Menurut kitab Fathul Mu'in itu batal. Menurut Syekh Abu Bakar Sato, ya, itu diperinci. Ya, diperinci. Batalnya itu diperinci. Idza kana aliman amidan aliman. Apabila tidak sengaja, semisal baca Al-Alaq, oh iya dalam surah Al-Alaq ada ayat sajadahnya sujud, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak sengaja. Kalau sengaja itu batal. Kenapa? Li'annahu zada fiha ma huwa jinsu ba'dil arkan ta'adiyan. Karena sengaja menambah gerakan yang sejenis dengan sujud rukun solat. Sujud tilawah juga seperti rukun solat. Kalau ada niatan untuk menambah yang sejenis dengan rukun solat, itu batal. Nah, ini semoga keterangan ini diketahui oleh orang-orang yang terbiasa melakukannya. Saya melihat video ya. Video seorang nenek tuh sudah sepuh. Itu naik bis mini untuk ikut ngaji di pengajiannya Gus Mus. Itu mau perjalanan ngaji itu masih bayar ongkos, masih juga naik bus mini. Saking anunya ngaji, saking dia termotivasi untuk ngaji. Makanya ngaji itu apa? Ya ada gurunya, ada muridnya, ada kitabnya. Wa an Ahmad, dan dari Ahmad, riwayatani, adapun dua riwayat. Ihdaha, adapun salah satunya, kasyafi'i, seperti Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i, ayat sajadah itu ada 14, ya. Dalam surah Al-Hajj ada 2. Wathaniyatu, adapun yang kedua, khamsata asyarah, ialah 15. Wathaniyatu, adapun riwayat yang kedua, khamsata asyarah, ialah ada 15. Jadi menurut riwayat yang kedua, surah sajadah itu ada 15. Zadah, menambahkan Ahmad shad pada shad. Wahuwa, adapun thaniyah, qaulu Abil Abbas, ialah pendapat Abu Abbas bin Suraj wa Abi Ishaq
Marwazi dan Abi Ishaq al-Marwazi min ashabi Syafi'i dari murid-murid Imam Syafi'i. Alhamdulillah ya Allah. Jadi Abi Abbas bin Suraj dan Abi Ishaq al-Mawazini termasuk muridnya Imam Syafi'i, berguru kepada Imam Syafi'i. Wa an Malik, dan ialah dari Imam Malik. Riwayatani, adapun dua riwayat. Ihdaha, adapun salah satu riwayat. Kama qala, sebagaimana berpendapat Asy-Syafi'i, siapa Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Malik itu ada yang mengatakan jumlah bilangan ayat sajadah itu ada 14. Sama dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Wa asharuhuma, adapun pendapat yang lebih viral, yang lebih masyhur, ihda asyaratah, ialah 11. Askotoh, menggugurkan. Siapa? Ashhar, pendapat yang masyhur. Wan najmi, pada surah An-Najm. Jadi menurut riwayat Imam Malik yang lebih masyhur, surah An-Najm, di dalam surah An-Najm tidak terdapat ayat saja. Wa idzas samaa'u syaqqat, dan di dalam surah Insyiqaq. Waqra, dan dalam surah Al-Alaq itu tidak terdapat ayat saja menurut riwayat Imam Malik. Wa huwa, adapun ini, qaulu qadimin, ialah pendapat qadim li Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Wa sahihu, adapun pendapat yang sahih, ma, ialah apa, qaddamnahu, yang saya jelaskan sebelumnya. Qaddamnahu, yang saya jelaskan sebelumnya. Wal ahaditsu, adapun hadis-hadis, as-sahihatu, yang sahih, tadullu, ialah menunjukkan apa hadis, alaihi, atas sahih. Menurut pendapat yang sahih, jumlah ayat sajadah itu ada 14, sebagaimana qaul jadid Imam Syafi'i. Wa amma mahalluha, adapun letak persisnya ayat sajadah, fasajadatul a'raf, maka ialah sajadah surah Al-A'raf, fi akhiriha, dalam akhirnya. Jadi ayat sajadah terdapat di akhir surah Al-A'raf. War-Ra'di, dan sajadah surah Ra'di. Aqiba qawlihi, setelah firman Allah, bil wuduwi wal asal. Jadi setelah ayat ini sunnah sujud tilawah. Ayat berapa? Ar-Ra'di ayat 15. Wan Nahli, dan surah An-Nahl. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat berapa? 50. Surah An-Nahl ayat 50. Sunnah sujud tilawah. Wa fi subhanah, dalam surah Subhanah. Surah Al-Isra. Ya. Wa yaziduhum khusu'a. Surah Al-Isra apa surah yang lain? Dicek sendiri nanti ya. Wa yaziduhum
khusyu'a. Ketika berjumpa dengan ayat wa yazidum khusyu'a, ayat 109, sunnah sujud tilawah. Wa fi Maryam, dan juga ayat sejadah di dalam surah Maryam. Kharru sujadaw wa bukiya, ayat 58. Wal aula min sajadatail haji, dari wal aula, dan yang pertama min sajadatail haji, dari 2 sajadah surah Hajj. Dari 2 surah ayat sajadah surah Hajj. Innallaha yaf'alu ma yasha. Al-Hajj ayat 18 juga terdapat ayat saja wasaniyatu, dan surah Al-Hajj yang kedua waf'alul khaira la'allakum tuflihun, terdapat ayat 77. Jadi ketika melewati surah Al-Hajj ayat 77, sunnah sujud tilawah. Wal Furqan, dan dalam surah Al-Furqan wazadahum nufura, ayat 60. Wan Namlih, dan surah An-Naml Rabbul Arsyil Azim, ayat 26. Surah An-Naml ayat 26 juga terdapat ayat sejadah. Wa alif lam mim tanzil. Jadi diharapkan sesekali kalian ketika melewati surah ayat sejadah itu sujud, ya, agar iblis menangis. Iya, kenapa? Karena dulu ketika setan atau iblis itu diperintah untuk sujud, mereka tidak mau sujud. Jadi ketika melihat manusia sujud, mereka nangis, sedih. Saya dulu diperintah sujud gak sujud, sehingga saya masuk neraka. Saya melihat hamba Allah anak Adam ketika diperintah sujud sehingga baginya surga. Wa alif lam mim tanzil, dan alif lam mim tanzil, surah apa alif lam mim tanzil itu? Wa hum la yastakbirun, ayat 15. Wa hamim, dan surah Hamim la yas'amun. Hamim itu surah apa? Fusilat. Jadi ketika kita membaca surah Fusilat ayat 38, sunnah sujud tilawah. Wan Najm, dan surah An-Najm fi akhiriha, di dalam akhir surah An-Najm ayat 63. Wa idza as-samaa'u syaqqat, surah Insyiqaq la yasjudun, ayat 21 ya. Jadi kalau kita membaca surah Al-Insyiqaq ayat 81, kayak tadi setelah sholat kan murojaah bersama, kebetulan baca Insyiqaq, kalian gak ada yang sujud ya, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 4 kali, bukan 3 kali ya. Tapi lebih utama apa? Sujud. Kalau tidak bisa sujud, malas, maka membaca tasbih. Waqra, dan surah Al-Alaq fi akhiriha, dalam akhirnya. Ayat berapa? Ayat 19. Wala khilafah, dan tidak ada perbedaan.
yu'taddu yang diperhatikan, bihi apa khilaf, fi syai'in atau bihi dengan di dalam khilaf, fi syai'in apa sesuatu, min mawadi'iha dari tempat-tempat sajadah. Tidak ada perbedaan tempat sajadah itu. Illallati kecuali ayat fi Hamim di dalam surah Hamim. Surah apa? Surah Hamim. Surah Fussilat ya. Fa innal ulama'ah maka sesungguhnya para ulama ikhtalafu ialah berbeda pendapat siapa ulama fiha di dalam allati fadhahaba maka berpendapat asy-Syafi'i siapa Imam Syafi'i wa ashabuh dan para muridnya. Jadi para sahabatnya itu maksudnya para muridnya. Jadi murid-muridnya itu dipanggil sahabat. Kalau Maduranya kancah, cah. Biasanya itu saya kalau dipanggil ustaz-ustaz saya itu dipanggil dengan cah. Cah itu artinya ai sahabatku. Annahu bahwasanya ma ialah apa zakarna yang saya sebutkan hu padanya annaha bahwasanya ayat akibah yas'amun setelahnya yas'amun. Jadi di dalam surah Fussilat ayat sajadahnya itu terdapat pada ayat 38 yaitu la yas'amun setelah la yas'amun. Wa hadza adapun ini madhabu Sa'id bin Musayyab ialah madhabnya Sa'id bin Musayyab wa Muhammad bin Sirin dan Muhammad bin Sirin wa Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah dan Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah wa Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan Ats-Tsauri wa Abi Hanifatah dan Imam Abi Hanifah wa Ahmad dan Ahmad wa Ishaq dan Ishaq bin Rawahi namanya sulit. Wa dhahaba dan berpendapat al-akharuna ulama yang lain ila annaha bahwasanya ayat sajadah yang terdapat dalam surah Fussilat akiba qaulihi ialah setelah firman Allah Subhanahu wa taala in kuntum iyyahu ta'budun. Fussilat ayat 30 tuh. Jadi kalau setelah membaca Fussilat ayat 37 sunnah sujud tilawah. Haka bercerita hu pada pendapat ini. Haka bercerita hu pada pendapat ini Ibnul Munzir. Siapa Ibnul Munzir? An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab. Jadi ilmu itu riwayat. Saya mendapatkan ilmu ini dari siapa? Oh, dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu belajar salat dari siapa? Oh, dari ustaz ini. Ustaz ini dari siapa? Oh, dari gurunya, terus sampai nyambung kepada Rasulullah. Itu ulama dulu ketika berpendapat. Jadi ketika ada pendapat, ulama itu bertanya, kamu pendapat dari siapa? Oh, dari ini. Pendapatmu dari siapa? Dari ini. Nah. Pendapat Ilmu Munzir ini mengambil dari riwayatnya Umar bin Khattab. Makanya kalau di pesantren-pesantren itu kalau ngaji
Tidak ngaji saja, ada kitabnya. Kitabnya karangannya siapa? Nah, karangannya ini. Dari siapa? Dia berguru dari ini. Jadi sanad keilmuan. Nah, tidak boleh agama menurut versi akal kita masing-masing. Agama itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal Hasan Bisri dan Hasan Al Bisri. Wa ashabi Abdullah bin Mas'ud dan santri-santrinya Abdullah bin Santri-santrinya Abdullah bin Mas'ud ini, Abdullah bin Mas'ud sendiri adalah santrinya Rasulullah itu, Abdullah bin Mas'ud itu adalah sahabat yang suaranya bacaan Al-Qur'annya enak. Rasulullah pernah memanggil Ibnu Mas'ud. Mas'ud. Ke sini. Kenapa Rasulullah? Ya sini sudah. Kemudian Ibnu Mas'ud datang. Coba bacakan ayat Al-Qur'an Ibnu Mas'ud. Loh, Rasul, kok saya disuruh baca Al-Qur'an di depanmu padahal Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu. Ndak Ibnu Mas'ud, saya senang kalau mendengarkan Al-Qur'an dari orang lah. Jadi hobi Rasulullah, kesenangan Rasulullah itu nyimak Al-Qur'an. Jadi kalau kita nyimak Al-Qur'an itu sama halnya melakukan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, karena Rasulullah suka menyimak Al-Qur'an. Jadi mulia, menyimak Al-Qur'an itu mulia. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri hobinya menyimak Al-Qur'an. Kalau orang malas menyimak Al-Qur'an, berarti ya kalau malas sendiri tidak apa-apa. Ya, namanya orang malas. Biasa. Tapi malas harus dilawan, ya. Agar tidak termasuk orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu ketika melakukan ibadah malas, kusala, kasal, malas. Wa idza qamu ila sholati qamu surah Al-Baqarah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri-ciri orang munafik itu ketika melaksanakan sholat, mereka melaksanakan dalam keadaan malas. Ini harus cek kita sendiri. Ketika kita hendak melaksanakan sholat, apakah dengan nasyad, dengan gembira, atau dalam keadaan malas? Kalau dalam keadaan malas berarti wa idza qamu ila sholati qamu. Orang-orang munafik itu ketika ingin melaksanakan sholat, melaksanakan dalam keadaan malas. Ayo, siapa di antara kita yang ketika hendak melaksanakan sholat kok malas-malas? Maka hati kita masih ada sedikit kemunafikan yang harus dibersihkan. Dengan cara apa membersihkan hati? Memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, ngumpul dengan orang-orang soleh, atau membaca Al-Qur'an. Membersihkan karat hati itu dengan apa? Zikrul maut wa tilawatul Qur'an. Itu gimana hadisnya? Ayo, ada yang hafal? Membersihkan karat hati. Ayo, ada yang hafal? Siapa yang hafal angkat tangan? Membersihkan karat hati itu ada berapa caranya? Ayo, yang hadisnya hafal. Apa?
Membersihkan karat hati. Ya, itu terpotong-potong tilawatil Quran wa dzikril maut. Kok bisa? Apalagi sambil dilihat terjemahannya, diangan-angan artinya. Contoh ya. Tadi kan di antara tanda-tanda orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika melaksanakan sholat, melaksanakan dengan malas. Otomatis kita yang membaca itu introspeksi diri, muhasabah diri. Kok saya malas ya? Otomatis hati kita merasa bersalah. Kenapa? Karena ketika melaksanakan sholat, kita dalam keadaan masih tergolong dengan orang-orang munafik. Makanya orang yang sering membaca Al-Quran itu sering disindir oleh Al-Quran. Atau kita memasukkan diri kita sebagai orang-orang mukmin. Nah, ciri-ciri orang mukmin dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirat. Surah Al-Mu'min itu gimana? Wajilat idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar. Ada orang kafir yang hendak membunuh Rasulullah. Ya, ada orang kafir yang hendak membunuh Rasulullah. Pedangnya itu sudah dihunuskan di kepala Rasulullah. Hai Muhammad, siapa yang akan menyelamatkanmu dari ini? Sekarang nyawamu sudah ada di tangan saya. Yang diucapkan oleh Rasulullah, Allah. Seketika itu pedang yang dipegang oleh orang kafir itu jatuh, tangannya itu lemas. Kenapa? Karena sebutan Allah itu sampai kepada hatinya orang kafir. Ya mungkin itu yang menyebut karena Rasulullah ya. Sehingga sebutan lahir dari lisan suci Rasulullah, keluar dari hati Rasulullah itu dapat menggetarkan hati orang lain. Makanya kalau wiritan itu yang khusyuk, menggetarkan pondok kita. Wiritan kok la ilaha illallah, la ilaha, sambil mainan, enggak khusyuk-khusyuk, yang enggak bergetar hatinya. Ya. Yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubi. Cuma ngomong saja, lisan saja yang berzikir, tidak dengan hatinya. Ini yang sering terjadi sekarang, fitnah zaman sekarang. Ya. Orang banyak berkata-kata apa yang ada di lisannya, tidak mengatakan apa yang ada dalam hatinya. Bahkan salah satu ulama kontemporer ketika ulama sekarang ketika menafsirkan lima taqulu nama la taf'alun, kenapa kamu berkata-kata apa yang tidak kamu kerjakan, itu termasuk orang berzikir dengan lisannya tapi hatinya kosong. Itu ada ulama yang mengatakan masuk dalam ayat itu, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Harus pelajari ini. Nah, ya kalau makom-makom kita ya harus tetap belajar agar bisa berzikir, zikir kolbi dan juga zikir lisan. Ustaz, saya tidak bisa Ustaz zikir hati kita bergetar, cuma lisan saja. Ya tetap zikir saja. Siapa tahu dengan zikir lisan hatinya juga ikut berzikir. Jangan jadi alasan, saya tidak mau berzikir Ustaz. Kenapa? Hati saya tidak ikut berzikir. Sudah saya malas mau berzikir. Jangan. Tetaplah berzikir. Karena itu terkadang tipu daya setan. Kamu jangan berzikir, hatimu tidak berzikir. Tidur saja, jangan. Belajarlah ikhlas dalam amal. Jangan meninggalkan amal karena tidak teruslah beramal. Ikhlas tidak ikhlas, teruslah beramal sampai kita menjumpai keikhlasan.
Karena ketika meninggalkan amal karena tidak ikhlas itu juga tipu daya setan agar kita tidak beramal. Wa Abi Sholih dan Abi Sholih, wa Tolhah bin Musarrif, wa Zubair bin Harith, wa Malik bin Anas, wa Laith bin Sa'ad, wa huwa adapun ini, wajhun ialah pandangan, liba di ashabi Syafi'i di milik sebagian murid-murid Imam Syafi'i. Haka menyeritakan pada wajah pendapat ini Al-Baghawi, siapa Imam Baghawi, fit Tadhib, di dalam kitab Tadhib. Wa amma qaulu Abi Hasan, adapun pendapat Abi Hasan Ali bin Said Al-Ub min ashabina, dari murid-murid kami, murid Ashabus Syafi'i, fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Kifayah, fi ikhtilafil fuqaha, di dalam perbedaan ahli-ahli fikih, indana, perspektif kami, anna sajadatan namli, bahwasanya ayat sajadah dalam surah An-Naml, hiya, adapun persisnya, inda qaulihi ta'ala, ialah dalam firman Allah Ta'ala, wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Surah An-Naml ayat 20. Jadi kalau membaca ayat ini, kita sunnah sujud tilah. Wa qala, berpendapat siapa Abu Hasan, hadza, adapun ini, madhabu aktsaril fuqaha, ialah pendapatnya mayoritas ahli fikih. Terakhir, kenapa membaca Al-Quran itu bisa membersihkan karat hati, lebih-lebih di angan-angan artinya. Coba kita perhatikan ayat yang kita baca surah An-Naml ayat 25 tadi, wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allah mengetahui. Coba kita artikan, wa ya'lamu, Allah mengetahui, ma apa, tukhfu yang kamu rahasiakan, wa ma dan apa, tu'linun apa yang kamu tampakkan. Jadi apa yang kita rahasiakan, apa yang kita tampakkan, Allah Maha Tahu. Dengan ayat ini mungkin kita akan meminimalisir rahasia-rahasia dosa yang kita lakukan. Bahkan dalam ayat lain, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum. Kamu bisa bersembunyi dari manusia, wa la yastakhfuna minallah, dan tetapi kamu tidak bisa bersembunyi dari Allah. Wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum, karena Allah selalu bersamamu. Ya, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Wallahu alam bisawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.